Saya persilahkan. Barangkali ada yang mau menyanyi memuliakan nama Tuhan. Kita sambil menunggu, kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Kota
Puji nama Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Ialah pada saat ini tanggal pas 17 Agustus tahun 2025, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita pun sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Amin. Oleh sebab itu patutlah kita memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepada aku. Kalau Yesus yang kita sembah adalah Yesus, penolong yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Glory, haleluya. Penolong yang selalu Setia, benar. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Bila kita mau memuji saling, kita menyembah Tuhan, kita menyembah segala kami dapat Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Oh haleluya. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung. Amin. Glory. Dalamnya yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus menolong dan sabar. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya. Haleluya.
hati dengan hormat Bapak Oke yang pimpin kita di dalam doa. Segala Segala bencana dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong tetap percaya Tuhan dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Telah menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dengan iman kami katakan Tuhan Engkau berdiri atas pujian kami. Dan kami yakin Tuhan, seberapa kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan telah memperhatikan apa yang kami bawa, apa yang kami naikkan dan kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan, Glory, haleluya. Kau meneguhkan hati dan iman kami. Amin, Untuk kami haleluya. tetap percaya bahwa Engkau Allah penolong kami yang setia. Saat kami berduka, saat kami sendiri, Engkau ada Tuhan menemani kami. Saat Amin. kami sedang berduka, Engkau menghiburkan kami. Dan kami tetap Tuhan dikuatkan oleh Roh-Mu. Dan bila pagi hari ini Tuhan, kami membawa beban yang berat di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau berjanji Tuhan, Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itulah yang kami imani pagi hari ini. Bila mana sebentar kami mendengarkan firman-Mu, di sana kami akan melihat jawaban-jawaban Tuhan atas segala beban persoalan kami yang kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk memberikan jawaban bagi kami. Setiap kami yang datang pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada memperhatikan apa yang kami bawa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami persembahkan roh tubuh jiwa kami di hadapan-Mu. Dan Engkau jamah setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini, baik yang datang di bangku yang paling depan sampai yang paling belakang, Tuhan menyediakan jawaban bagi kami dari firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, nyatakan apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan,
sesuai dan seturut dengan firman Allah. Bekerjalah di dalam kami pagi hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai dengan kekuatan hebat-Mu Tuhan. Dan bila mana ada oknum-oknum kegelapan yang tidak senang dengan kehadiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, maka kami satukan hati dan iman kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus. Engkau singkirkan, Kau keluarkan dari ruangan ini. Biar Roh Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami, melayang-layang di tengah kami dan memperhatikan kami, sehingga kami pagi hari ini boleh bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami dari pertengahan sampai tamatnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarpun pagi hari ini mungkin ada yang ikut upacara 17-an, tapi kita ada di dalam rumah Tuhan untuk berbakti dan dengar firman Allah. Minggu ini, saudara, kita sebetulnya banyak tamu. Ada yang dari Kalimantan Tengah, pengerja. Pertama kali pengerja 36-37 tahun lalu. Dan baru kemarin datang, tapi dia cepat pulang karena ada pelayanan. Disusul hari Jumat kemarin, ada lagi hamba Tuhan dari Bitung dan juga dari Jakarta. Ya, untung dengan keperluan lain mereka meneruskan perjalanan, dan kemarin ada tamu hamba Tuhan dari Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Kris Rorong, masih keponakannya Om Rorong dari Sukamandi menghadiri upacara kematian kemarin, dan hari ini bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kami serahkan kepada Pendeta Kris untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Saya bilang haleluya, Jumat bilang puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin jotare. Saya patut bersyukur kepada Tuhan di mana kebaikan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara, dan hari ini 80 tahun hari kemerdekaan. Merdeka. Saya masih bisa juga. Tepat hari ini hari kemerdekaan. Makanya ada Jumat yang pakai merah putih, putih merah, kursi merah. Ya, pokoknya kita senantiasa bersuka di dalam Tuhan. Tidak berlambatan, terima kasih buat Tuhan dan terima kasih Bapak Ibu Gembala. Saya dijamu dengan luar biasa dan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita melihat Mazmur Fatsal yang ke-20 ayat yang ke-7. Menghormati kebenaran firman Tuhan, kita berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Yang sudah dapatkan ayat ini katakan amin. Mazmur 20 ayat 7, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan datang kepada kemenangan. Hari ini kita memperingati hari kemenangan nasional. Hari kemerdekaan Indonesia. Dari jajahan, dari penjajah dan lain sebagainya. Dan kalau kita bisa merdeka di usia dirgahayu yang ke-80, semua itu karena kebaikan Tuhan. Tepat hari ini semua kita bersuka cita, semua kita memuliakan Tuhan, semua kita mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya kita selalu bersyukur, kita selalu senantiasa berharap sungguh kepada Tuhan,
supaya di usia yang semakin banyak untuk bangsa kita, seluruh rakyat dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan pemerintah dari pusat sampai di desa-desa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemenangan itu ada dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemenangan itu ada dalam kehidupan jemaat Tuhan yang selalu diurapi oleh Tuhan. Kemenangan itu harus selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tidak ada tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Harus berjuang dan berjuang supaya menang. Saya kebetulan hobi tenis meja, saudara. Saya pernah menang. Kalau menang senang. Tapi untuk mempertahankan kemenangan, banyak saingan. Harus latihan walaupun sudah semakin hari semakin usia banyak, tapi lumayan. Tahun lalu saya diutus oleh Sulawesi Utara, pemerintah dan pengurus di KONI. Saya jadi salah satu pendeta di Indonesia yang jadi wasit PON. Karena saya termasuk wasit nasional, bukan hanya wasit nasional, diutus ke Medan Aceh jadi wasit PON di tenis meja. Saya boleh melihat, bukan main. Ini yang namanya kemenangan. Mereka berlatih, itu. Tetapi bagi kemenangan orang-orang yang selalu beriman, yang setia kepada Tuhan adalah kemenangan yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada 3 kemenangan yang senantiasa harus dimiliki oleh orang-orang percaya. 3 kemenangan sederhana ini akan kita lihat satu persatu. Gampang kemenangan itu. Setiap hari kita lakukan. Karena kalau kita menang bukan hanya tinggal diam terus. Tapi selalu berproses, selalu bergerak. Kemenangan-kemenangan apa itu? Gampang, saudara. 3 kemenangan yang besar di hari ulang tahun kemerdekaan. Yang pertama kita melihat 1 Tesalonika Fatsal yang ke-5. 1 Tesalonika Fatsal 5 ayat 16, 17, 18. Ayat-ayat ini sudah jadi ayat hafalan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi jemaat Tuhan yang ada di kandang haur. Luar biasa. Kurang lebih 25 tahun lalu saya melayani di tempat ini. Lebih 25 tahun lalu, mungkin 27, 28 saya lupa. Ya. Dan hari ini kedua saya bisa berdiri di hadirat Tuhan lewat jemaat. Dan itulah kemenangan yang terbesar dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, kita harus menjadi jemaat yang bersukacita senantiasa. Gampang saudara jadi orang yang bersukacita. Kalau bilang sukacita senantiasa, artinya tiada hari tanpa sukacita. Ada dulu Menteri Menpora, slogan tiada hari tanpa olahraga. Setiap hari ada olahraganya. Hari ini tiada hari tanpa bersukacita. Orang yang bersukacita itu kelihatan di wajahnya. Ada lagu bilang, kulihat di wajahmu sukacita Allah, kemuliaan Tuhan. Kelihatan di wajahnya. Kata orang Manado, kalau kelihatan orang sukacita itu dapat lihat pada pekening, kelihatan di alisnya. Tuh, orang yang bersukacita. Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga.
Mari kita lihat ayat itu. Mazmur pasal 2 ayat yang keempat. Ayat 2 atau 2 ayat 4? 4 ayat 2. 2 ayat 4. Ya, Bapak Gembala. Terima kasih. 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Saudara, reaksi Tuhan pun ada ketawanya. Dia bilang, dia yang bersemayam, Allah yang bersemayam di sorga tertawa. Dia melihat, aduh ini bror, aduh ini ses. Hari Minggu bukan datang ibadah, tapi hari Minggu dia ke tempat lain. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Bukan main ini bror, bukan main ini ses, bukan main ini ci, bukan main ini kok. Hari Minggu enggak datang ke gereja, tapi datang ke tempat lain. Makanya Allah tertawa. Kalau di Manado hari Minggu bukan bembeng, bukan jinjing Alkitab, tetapi bembeng ayam jago untuk berantem. Makanya Tuhan yang bersemayam di sorga tertawa. Wow. Dia pun punya mimik, punya ekspresi tertawa. Kita harus selalu senantiasa bersuka cita. Sukacita adalah salah satu buah roh. Ada buah roh kasih, satu buah rasa 9. Memiliki 9 rasa. Itu cuman ada di buah roh. Satu buah roh memiliki rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan ada 9. Salah satunya itu buah roh sukacita. Kalau jemaat ada sukacita berarti itu Roh Kudus ada dalam hidupnya. Kita mendapatkan kemenangan karena kita alami sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kalau kita alami sukacita yang dari Tuhan luar biasa, saudara. Orang yang alami sukacita yang dari Tuhan, biar ada masalah besar, dia tetap bersukacita. Ada pergumulan besar, dia tetap bersukacita. Itu tanda orang yang alami kemenangan yang luar biasa. Hadapi, alami dengan sukacita. Karena sukacita itu gratis, asal kita yang mau dipimpin oleh sukacita itu. Kalau kita alami sukacita hari ini, puji Tuhan. Orang yang bersukacita bukan karena dia hari ulang tahun, bukan. Bukan karena dia mau naik pangkat, bukan karena dia dapat uang banyak baru bersukacita, bukan. Tapi orang bersukacita, tatkala kita datang di hadirat Tuhan, kita bisa alami sukacita yang luar biasa. Ya, sukacita itu kadang-kadang, sementara kita ketawa memuji Tuhan, gak taunya udah nangis. Itu Pantekosta heran lah. Lagi ketawa, lagi nyanyi-nyanyi. Gak tahu ada orang lagi nyanyi, jatuh air mata jatuh. Ya, itu bukan karena sedih saudara. Tapi sukacita yang luar biasa. Kemenangan yang gilang gemilang yang kita dapatkan. Itu sebabnya kalau kita bersukacita, firman Allah bilang, sukacita itulah kekuatanku. Amin. Jadi kalau kita sukacita, itu modal kekuatan orang percaya. Kalau kita kuat, itu artinya kita ada kemenangan di atas segala kemenangan. Ku bersukacita, aku bersukacita. Tuhan aja tertawa lihat kita. Coba kasih senyum kiri kanan. Lihat senyum. Waduh, Om Beni ya langsung senyum. Itu baru senyum.
Coba kalau saudara ketawa. Ada kan dulu Om pengajaran ketawa dalam roh. Waduh, ibadah dari pertama ketawa terus. Coba kalau di sini ketawa terus mau jadi apa? Nggak ada firman ketawa terus. Tapi reaksi Tuhan dia tertawa. Kekuatan di sukacita itu luar biasa saudara. Siapa yang tidak punya beban? Siapa yang tidak punya pergumulan? Ada banyak. Jangankan jemaat, saya pun punya pergumulan. Saya ke sini setelah jemaat saya meninggal. Saya sudah cerita sama gembala. Untung meninggal Senin malam, kuburnya cepat. Selasa. Tercepat mungkin. Karena istrinya yang almarhum ini lagi kritis. Jadi keluarga rembuk, gembala besok aja Selasa kita kubur. Sekarang istrinya lagi di ruangan ICU. Ada beban, ada pergumulan. Setelah dengar jemaat saya kubur Selasa, mati Senin malam, kubur Selasa siang. Langsung malam itu saya ambil tiket datang ke Sukamandi. Dan bisa jumpa dengan jemaat yang ada di tempat ini. Saya melihat luar biasa muka-muka yang berseri-seri. Bukan karena hari kemerdekaan saudara. Tapi sukacita Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara. Iya, sukacita yang luar biasa. Nah, kalau kita bersukacita, luar biasa. Akan menjadi modal kekuatan kita. Mazmur Lukas pasal yang ke-10 ayat 20. Itu pun bukan hanya dia yang bersemayam di sorga. Tetapi di dalam ayat ini Yesus pun turut bergembira. Lukas pasal 10. Ayat 20. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Lukas 10 ayat 20. Yesus bergembira dalam roh. Itu luar biasa. Kalau Daud di dalam ayat Daud bilang dia yang bersemayam di sorga tertawa, dan di dalam Lukas pasal yang ke Lukas 10 ayat 20 ini luar biasa. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, tetapi di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 20, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ayat ini erat hubungan dengan para murid diutus oleh Tuhan. Ke-70 pengikut Yesus diutus oleh Tuhan dan mereka menginjil di desa, di kota, dan mereka adakan mujizat yang luar biasa. Yang sakit sembuh, kuasa gelap keluar dari orangnya, mereka rasa bangga, mereka rasa senang. Tapi apa Yesus bilang? Ayat yang ke-19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersuka karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita kalau nama kita ada di sorga. Amin. Bersukacita nama kita ada di kerajaan Allah. Itu yang patut kita sukacita. Dan saat Yesus bilang nama kita ada di sorga, ayat 21, pada waktu itu
juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ini saudara, Yesus tatkala itu bergembira. Bergembira, dia dalam bahasa Langowan bilang agalia. Agalia. Dia bergembira, dia berputar-putar, dia melompat-lompat karena sukacita ini Yesus. Luar biasa. Dia melompat, dia berputar, dia menari dalam Roh Kudus. Walaupun dia Yesus yang diurapi. Itu luar biasa. Kalau kita alami sukacita, ada kegembiraan besar yang luar biasa. Jadi kalau ada orang tua kita gembira, jangan kita larang-larang. Kalau ada keluarga kita sukacita, jangan larang-larang. Harus bersukacita terus. Modal pertama, bersukacita senantiasa. Kalau bilang senantiasa, selalu bersukacita. Kemenangan yang kedua. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Saudara, gampang ini tetap berdoa. Orang Kristen semua sudah pernah berdoa. Dari kecil orang tua sudah doakan, masih dalam kandungan, ibu bapak sudah doakan kita dan lain sebagainya. Tetapi menjadi kemenangan yang terbesar tatkala tetap kita berdoa. Dalam pergumulan apapun kita tetap harus berdoa. Satu hari kita berapa kali berdoa? Kalau tetangga kita berapa kali berdoa sehari? Sembahyang. 5. Ya. Yang pakai baju kuning. Bro, sehari berapa kali berdoa? 2. Tar, aku tanya lagi ke bawah. Om, permisi om. Ini pemain musik ini. Siapa namanya? Fabio. Fabio satu hari berapa kali berdoa? 2. Tuh gembala dengar loh sama tante. Tuh yang ada lesung pipi di kanan. Fabian. Kakak adik. Mirip. Oh kembar. Saya punya ponakan juga kembar. Berapa kali berdoa? 3. Wih, kembar beda doanya. Ini 2, sono 3. Kok enggak sama-sama 2? Kok enggak sama-sama 3? Mereka berapa kali? 5. Gampang. Mereka 5 kali. Dari pagi. Mereka mau cari kabar. Tapi kita udah ada kabar baik firman Allah yang ada dalam hidup kita. Makanya kita harus, firman Allah bilang tetaplah berdoa. Ayat pendek ini. Yang pertama untuk dapatkan kemenangan kita harus bersukacita senantiasa. Yang kedua tetaplah berdoa. Saya oleh kemurahan Tuhan diberi berkat. Sempat sama istri ke Amerika. Dan di sana di New Jersey Pendeta Polke Koyongian menyuruh si Ellen, Ibu Pendeta Ellen Runtukahu dan suaminya antar kita ke pulau. Ada patung Liberty di sana. Wah, patung Liberty, tingginya pakai obor begini. Wah, tapi kapal feri yang harus kita naikin itu mesti cuacanya bagus, tidak bersalju, tidak ada angin ribut. Kalau ada salju nggak bakalan kita nyebrang. Tapi karena cuaca bagus, panas begini, kita bisa nyebrang. Nyebrang bersama Pendeta Heri Lumato, Pendeta Esar ketemu di sana. Dan kita lihat, wih
Ini patung Liberty itu di tengah laut, saudara. Itu ada badai, tetap dia begini. Ada ombak besar, tetap dia begini. Berdiri, enggak pernah pindah-pindah, enggak pernah roboh. Ada salju besar, tetap. Saudara, kita pun jadi jemaat untuk dapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Persoalan sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, kita tetaplah berdoa. Amen. Mereka bisa 5 kali berdoa. Tuh, doa, ini aja bro kuning. Doa apa tuh 2 kali? Pagi bangun tidur, malam mau tidur. Pagi bangun tidur, malam tidur lagi. Mau bangun tidur. Kalau saya kemarin udah berapa kali ngopi, berapa kali makan, mau ngopi berdoa, makan berdoa. Wah, kalau orang Manado makan berapa kali? Hah? Saya makan 5 kali, 6 kali. Berarti 6 kali doa. Belum sama doa makan ya bro? Hah? Belum? Apa? Berarti hitung dong itu. Saya minta, iya. Sehari berapa kali makan? 2 kali. Masa sih? 2 kali? Itu enggak kelihatan loh. 2 kali. Karena jemaat saksi, jadi 2 kali. Apa benar? Gitu. Saudara, gampang kita berdoa kan? Gampang. Enggak susah-susah amat. Ada ayat-ayat mendukung. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Itu diajarkan Tuhan Yesus. Sebelum murid-murid tahu berdoa, Tuhan ajarkan. Kalau kamu berdoa begini. Nah kalau kita kan sudah tahu berdoa. Enggak pakai doa Bapa kami juga. Tetap kita berdoa. Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terserah saudara mau doa apa. Saya punya jemaat. Makan. Bareng makan sama dia. Saya suruh doa. Takwin berdoa. Wih, bapak ini ada istri, ada orang tua mertuanya. Saya suruh dia berdoa. Waduh, enggak bisa doa saudara. Keringatnya keringat jagung. Terus saya diam aja, saya tutup mata terus. Kakinya dia geser ke kakinya istri. Ngana yang berdoa, Ngana berdoa. Kamu berdoa dong, kamu doa. Aku diam aja. 15 menit kita diam aja. Tapi enggak ada doa. Tapi kalau ngomongin nih bapak ini, wih lancar. Suruh doa enggak lancar. Langsung kayak orang stroke. Tapi di sini semua tahu berdoa. Amin. Tadi malam kita ada doa, oh luar biasa. Luar biasa. Doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Makanya dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah apapun, kita harus tetap berdoa. Amin. Saya selalu di Manado dipanggil oleh yang pengusaha peti mati keranjang bunga. Kalau meninggal kan ada kembang-kembang bunga ditulis turut berduka cita. Pendeta doain dong. Saya disuruh ke tukang pengusaha peti mati, saya harus berdoa apa? Tuhan buka usaha mereka. Tuhan kirimkan dari berbagai tempat. Tuhan berikan berkat dalam hidup mereka. Usaha mereka kan cuman itu. Selesai doa, makasih Pak Pendeta. Pas saya mau pulang, pendeta sebentar. Ada yang nelpon pesan peti. Puji Tuhan pendeta. Lewat doa pendeta darah Tuhan. Iya kan? Kita harus lebih kuat dari yang usaha peti mati. Amin. Doanya kita harus lebih kuat. Lebih banyak berdoa. Apalagi di gudang sini saya dengar ada 10 peti mati. Masih ada 10. Yuk kita doa yuk. Ayo.
Kalau jemaat saya sakit, mereka takut panggil saya. Betul. Mereka takut panggil saya. Kalau jemaat saya sakit, mereka panggil pimpinan rayon atau pimpinan wanita, pelprip doain. Mereka takut kalau panggil saya. Atau istri saya doain. Soalnya saya kalau berdoa, mujarab saudara. Iya. Sudah 16 kali om saya berdoa mati. Darah Tuhan. Benar. Sudah dihitung dari pengerja. Dulu pengerja di Jember. Tante Soriton, Bang Kris, yuk kita ke rumah sakit. Kamu ke rumah sakit ya. Wih, ada engkong sakit. Wah, karena baru sekolah Alkitab. Wah, kencang suaraku. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dokter perawat lagi dalam nama Yesus. Pas pulang di pastori, si Tante Soriton bilang, Kris yuk balik lagi. Yang kamu doain udah mati. Wow, cepat. Pengerja di Rembang, Jawa Tengah, Pendeta Ngesti Pramono gitu. Tante Lea Ngesti, yuk Kris, kamu ke jemaat itu ya. Di Gang Kulit itu lagi sakit. Oh doa, bukan di rumah sakit, di rumah dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pas pulang sama Tante Lea Ngesti bilang, Kris yuk balik lagi. Yang kamu doain mati. Tuhan tolong. Tuhan ada panggilan enggak saya? Tuhan ada panggilan. Tapi pas saya doain, sembuh. Pas doain, dikuatkan, sembuh. Tapi saya hitung-hitung sudah 16 kali saya doa, orangnya mati. Ya om. Tapi mati hidup itu bukan di tangan keris rorong. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Ya, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Makanya kita jangan kalah dengan yang usaha peti orang mati dan lain sebagainya. Dimanapun kita bisa doa. Saya kalau setir mobil, saya berdoa saudara. Ya, lagi setir mobil, tangan kiri pegang setir, tangan kanan saya buka kaca. Tapi bahaya di sini buka kaca kan. Kalau di Manado saya buka kaca. Saya angkat tangan, terima kasih Tuhan. Karena kebaikan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Kata dokter, lutut saya ada benjolan mau dioperasi. Sudah mau kasih vonis tanggal hari. Cuma lewat doa terima kasih Tuhan. Benjolan di lutut hilang saudara. Saya lama gak bisa berlutut. Makanya tadi saya kalau mau doa berlutut. Karena pernah lama nggak berlutut saudara. Bukan asam urat bukan, tapi ada benjolan. Besar benjolannya. Kalau saya pakai celana pendek mau olahraga pingpong kan, kelihatan lutut ditempurungin. Aduh jelek sekali saudara. Tapi saya serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoa terus, nggak jadi operasi. Makanya setiap di mobil kalau ada kesempatan, apalagi kalau sendiri atau sama istri, terima kasih Tuhan, gitu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Motor sama mobil yang berpapasan dengan saya, padahal saya lagi, sama Tuhan, makasih banyak Tuhan. Tuhan peliharaku, terima kasih. Dimanapun kita bisa berada, kita bisa doa. Doa itu enggak harus tutup mata. Di mobil kita bisa berdoa. Di sepeda motor kita harus berdoa. Tapi kalau sepeda motor berdoa jangan tutup mata ya bro. Buka mata, bisa bahaya. Pendeta Kris bilang di mobil bisa doa, di motor bisa doa. Tapi doa buka mata, jangan tutup mata. Bahaya kalau tutup mata. Praktek. Tabrak orang, tabrak mobil orang dan lain sebagainya. Selain pendeta Kris Rorong, selain gembala, jangan buka mata. Tapi kalau di gereja boleh tutup mata, di kamar tutup mata. Ada pergumulan saudara, datang di gereja, teriak di gereja. Biar bukan doa, hari doa saudara datang di gereja. Tuhan, tolong. Mana tetangga mau dengar kalau di gereja?
Tolong Tuhan. Biarin gembala dengar. Biarin ibu rohani dengar. Yang penting kita goncang sorga. Hei, semua kita ada pergumulan. Mau pendeta besar, tetap ada pergumulan. Gilbert, John Weol, siapa lagi? Pendeta-pendeta besar. Tetap ada pergumulan. Chris Rorong ada pergumulan. Sedangkan pendeta ada pergumulan, apalagi jemaat. Tetapi untuk kita dapatkan kemenangan gilang gemilang, kita harus tetaplah berdoa. Amin. Biasanya kalau berdoa lebih banyak yang kumpul doa ibu-ibu. Bapak-bapak kurang kalau di Manado. Kalau sini bapak-bapak banyak, seimbang. Ya. Kalau datang berdoa ibu-ibu yang banyak, Tuhan Engkau melihat suamiku di mana dia. Ibu-ibu berdoa, bapak-bapak berdosa. Tapi mari kalau tetap berdoa, pergumulan anak-anak kita, pergumulan usaha kita, pergumulan masa depan kita doakan bangsa kita, tetap berdoa. Saudara kita enak, gak ada bencana. Di Pati, tuh kerusuhan. Barusan ini pagi ini saya telepon sepupu saya, Meiti Rorong di Poso, gempa bumi di sana. Ada yang meninggal gak tahu berapa. Gempa. Mereka lagi ibadah, tadi ibadah jam pagi karena ada yang mau upacara, anak-anak sekolah upacara kan. Gak salah sih upacara, mereka udah duluan ibadah. Sebetulnya jam 9, mereka jam pagi. Sementara ibadah gempa bumi. Sementara firman, jemaat langsung keluar, bikin barisan di luar. Khotbah di luar, sambung khotbah di luar. Coba lagi gempa terus kita keluar. Tapi kita bersyukur lewat doa-doa kita. Ya, supaya kita gerakan sorga turun dalam hidup kita. Kalau sorga ada dalam hidup kita, itu sudah sama dengan kita ada di sorga. Jangan tunggu kita dipanggil Tuhan seperti Opa Yohan Rorong. Oh baru iya dia di sana. Di sana pun masih di ruang tunggu di sana. Belum sampai di sorga, masih di Firdaus. Tapi hidup mati kita tetap ada dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara mau hidup? Amin. Saudara mau mati? Minta nomor gembala. Saya bisa doa saudara. Ya. Tapi hidup mati kita bukan di tangan orang, bukan di tangan pendeta, tapi di tangan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Untuk dapatkan kemenangan yang gilang gemilang, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur. Kalau kita bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Pendeta Kris, ini istri saya, aduh ribet aku. Pendeta, kenapa? Ini istri saya ngomongin terus. Saya makan dia ngomong. Saya tidur dia ngomong. Saya bawa kendaraan dia ngomong. Gak pernah berhenti. Nangis. Dia ke saya. Saya bilang, Bro, masih normal istrimu begini mulutnya. Hah? Kalau dia udah begini. Udah gak normal. Coba ingat, istrimu masih begini atau udah begini? Mau begini apa begini? Tuh, Cik sana ketawa. Pengalaman. Biasanya yang ketawa itu pengalaman. Yang gak ketawa itu orangnya. Akhirnya baru ketawa semua. Tuh, masih. Tapi kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya bilang sama suami itu, sama bapak, Pak, kalau mau itu berdoa aja. Gimana pendeta? Berdoa. Kalau dia lagi ngorok, tumpang tangan. Ya kan? Dalam nama Yesus, jamah. Tapi jangan keras-keras. Jangan pas itu.
Dalam nama Yesus bibir kalota, dalam nama Yesus bibir plus sembuh. Jangan, memang normal kalau begini. Jangan dia tumpang tangan terus dia dengar dia tampar mukamu. Bahaya itu. Tapi dapat istri, firman Allah bilang mengucap syukur dalam segala hal. Biar istri begini. Amin bapak-bapak. Oh ibu-ibunya amin. Gak apa-apa. Tapi jangan kira bapak-bapak gak tahu begini. Jago ngerumpi mereka. Tapi bapak-bapak yang di sana, di sini baik-baik. Iya. Kalau saya khotbah di Manado, saya bilang, bapak-bapak yang di kandang haur begini. Kalau di Manado enggak. Tapi saya khotbah di kandang haur di Manado, begini. Kandang haur manis-manis. Hari kemerdekaan kita harus merdeka, saudara. Ya? Makanya kita harus bersuka cita, tetap berdoa. Ketiga mengucap syukur dalam segala hal. Dapat untung besar, terima kasih Tuhan. Untung sedikit, mengucap syukur. Enggak dapat untung, jangan salahkan istri, jangan salahkan suami. Tetapi tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Dapat sakit, makasih Tuhan. Dapat masalah anak-anak ini, tetap berdoa, tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Saudara, ada mujizat di saat kita bersyukur, katakan amin. Dua, apa itu? Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki cuma dengan dua apa? 2 ikan dan 5 pabrik roti. Wih, luar biasa. Bukan 5 pabrik roti, 5 roti dan 2 ikan. Kalau pabrik roti 5, wah bisa. Ini cuma 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Yesus mengucap syukur. Tatkala Yesus korbankan hidupnya, roti yang terpecah-pecah, daging yang terpecah-pecah. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita perjamuan kan kita selalu mengucap syukur. Itu Tuhan mengucap syukur. Tatkala dia mengucap syukur, dibagi-bagi, itu ada mujizat yang besar. Kemenangan ada dalam hidup orang-orang yang selalu bersuka cita. Kemenangan gilang gemilang ada dalam hidup orang yang selalu tetap berdoa. Kemenangan yang luar biasa ada dalam kehidupan orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Kalau di Manado, kalau dia nggak dapat bagian di mimbar, nggak ditunjuk doa, langsung menggerutu. Pendeta, ibu gembala, Kalau di sini dapat bagian atau enggak, malah aduh tolak-tolak. Kalau di sana langsung tersinggung. Tapi puji Tuhan jemaat kandang haur. Jemaat yang tetap bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur ada mujizat tatkala kita mengucap syukur. Saudara, di hari kemerdekaan ini walaupun udah 80 tahun, udah tua katanya. Tapi tetap ada pergumulan. Kita doakan bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita doakan kota kita ini, Kabupaten Indramayu. Bukan kita doakan kandang haur. Kita tahu apa pergumulan besok, bencana besok. Tapi di saat kita bersyukur, bersuka cita dan di saat kita berdoa, ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Pagi ini saya merasakan bahwa Dia ada dalam hidup. Apa pergumulan? Dia akan menjamah hidupku yang terutama dan jemaat Tuhan. Mari kita tunduk kepala pemain musik. Haleluya. Dia ada di sini. Dia akan berkarya bagimu. Dia akan menjamah keluargamu, menjamah usahamu, menjamah bisnismu, menjamah anakmu, menjamah istrimu, menjamah suamimu, menjamah masa depan keluargamu. Haleluya, 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 haleluya. Dia jamah
segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Dia mau menjamah pagi ini. Oh, dia jamah segenap hidupku dan berdamai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Amen. bagi jemaat yang ada pergumulan, ada masalah. Haleluya. Gembala tidak tahu masalahmu, kami tidak tahu pergumulanmu. Amin. Tapi kalau mau dijamah Tuhan, ditolong Amin. Tuhan, mari maju ke depan. Jangan lihat kiri kanan. Saudara dengan iman maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagimu. Haleluya, haleluya. Oh, dia jamah segenap hidup. dan ayo, hari kemerdekaan, ada doa yang saudara naikkan. Hari kemerdekaan, ada sukacita yang kita tampilkan. Hari kemerdekaan, ada ucapan syukur. Siapa lagi? Mari maju, mari maju. Dia jamah. Yesus jamah. Haleluya. Oh, haleluya ya. Dia jamah, dia jamah. Oh, ya. Dia jamah. Amin. Senang hidupku dan berdamai di hati. Oh, haleluya. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Oh, dia jamah. Haleluya. Amin. Dia jamah. Amin. Senang hidupku. Oh, dan damai di hatiku. Haleluya. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah. Oh, Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ayo basakala. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya.
Glory, glory. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami telah ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Agar senantiasa kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan telah Kau taburkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya firman-Mu akan ya Tuhan. Akan tumbuh dan berkenan di hati kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan. Beri kesehatan marifat yang daripada-Mu ya Tuhan. Agar selalu memberitakan firman-firman-Mu Tuhan. Tersembunyi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mau Tuhan mengorbankan korban persembahan Tuhan. Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Cilik tangan-tangan kami yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berkumpul